Manusane gak diketokno di wong-wong itu budal. Oke, oke. نعم المؤين يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رافع ارفعنا إنك على الدرجات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت بجاه النبي صلى الإله وسلم عليه وآل تام والحمد للأحد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المؤين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Total muhtaramin para alim, para ulama, wabil khusus beberapa panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ali Asihin, salah satu pengasuh pondok pesantren Darussalam Bilkagung ingkang kula hormati, kula taati, seluruh para kiai, para pemangku mushola, juga kami ucapkan seluruh pengurus Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng yang hari ini pagi menika sampun rawuh saged rawuh wonten ing menika majelis beserta jajaran ingkang kula hormati, pengurus Tanfidiyah beserta yang lain ingkang sampun rawuh ingkang kula hormati, seluruh balong inggih punika ibu-ibu fatayat muslimat, ibu BNU, Ibnu, Pak Nusa, Lazisnu, kemudian Banser dan lembaga Ma'arif ingkang sampun rawuh ingkang tansah kula hormati, para asatid dan para asatidah ingkang saged rawuh pagi hari ini ingkang tansah kula hormati, hadirin hadirat yang berbahagia dan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, monggo kula panjenengan sami tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikoli hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ini menapa alhamdulillah kula panjenengan sami pada hari ini
saged menapa menika melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia sekali nggih menika saged istiqomah derek-derek mirengaken pangaosan di pagi hari ini, pengawasan Atufa wonten ing Masjid Darussalam BJNU Kecamatan Enteng. Mudah-mudahan kehadiran kula lan panjenengan sami saking rumah sampun dipun tata niat dipun menjalankan atau menggugurkan kewajiban dan niat menghilangkan kebodohan dengan niat yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah kula lan panjenengan sami pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mungkin sangat mulia karena masih ditakdirkan bisa menghadiri satu majelis yang sangat mulia pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana biasa monggo kula lan panjenengan sami maos selawat Badar, mudah-mudahan dengan selawat niki kula lan panjenengan sami tansah pidato syafaatipun beliau baginda jiwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia hatta akhir. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. wa minha
Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati saderengipun pangaosan dipunaturaken bahwa sebagai bahasa kula badhe sami wasilah suratul Fatihah dipun hadiahaken dhateng muassis Nahdlatul Ulama lan sedaya kemawon mulai dari Romo Yai Hasyim Asy'ari ngantos ke bawah sedaya ingkang berjuang wonten ing Nahdlatul Ulama. Menika mudah-mudahan sedaya kemawon dipun akeni umatipun jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya dosanipun dipun sepunten saha sedaya amal saenipun dipun tami keadaan Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa ala kulli natin sholihah wa ila hadrati habibina safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih Fatihah kangge sedherek-sedherek kula lan panjenengan sami punika kaum muslimin ingkang wonten ing Palestina ingkang banyak gugur di medan perang. Mudah-mudahan sedaya kemawon dijadikan oleh Allah sebagai syuhada ya, lan sedaya amal saenipun dipuntrami kalian Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambah Kiai Naim alumni Darussalam. Oh, situ. Ya, benar. Situ napa gerak? Situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka nggih nyuwun hadiah Fatihah pindah malih kangge panjenenganipun Romo Kyai Abdul Naim. Alumni Pondok Pesantren Tulungagung ingkang nembe kula wingi dipun pundhut kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuanganipun dipun trampi kaliyan Allah lan sedaya dosanipun dipun sepunten kaliyan Allah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, berikut monggo kula panjenengan sami sareng-sareng berengaken midhangetaken pangaosan ingkang badhe dipunaturaken kaliyan panjenenganipun Kyai Haji Ali Asy'ari saking Tulungagung dipun semoga. Nggih, monggo. Mboten menapa sami mawon monggo terserah. Con Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para jamaah, para rawuh, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, barokah kesehatan datang kula kaliyan panjenengan dan barokah kesempatan di mana kula kalih panjenengan saged hadir wonten majelis niki dalam rangka ngaji bareng
Mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimahumullah. Gusti Allah di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, saya bersama mereka, saya ngancani mereka, saya melindungi, saya menjaga, saya memperhatikan. Setidaknya ada 3 golongan yang dikancani oleh Allah, di backing oleh Allah, di backup. Pulau kalian jenengan bisa membayangkan jenengan gak ada masalah berat yang harus berurusan dengan kepolisian. Ternyata saudara baik adik maupun kakak jenengan menjadi Kapolres, kan agak tenang. Kalau kalian jenengan punya masalah perekonomian sangat berat sekali, ternyata bapak kulo kalian jenengan atau ibu atau adiknya seorang kaya raya, kan lebih enteng mikirnya. Nggak ngebayang kalau yang membackup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kalian jenengan ikuti ayat Al-Quran ini, setidaknya ada 3 golongan Allah Ta'ala ngerencangi, ngerekso, dan Allah Ta'ala memperhatikan, terus diperhatikan oleh Allah. Pertama di surat Al-Baqarah ini sangat biasa sekali dibacakan oleh kita bahwa kita bersama Allah. Pertama adalah innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang sabar. Ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala niku selalu bersama orang sabar. Pertama. Jadi kalau kalian jenengan enten persoalan nopo mawon, jawabannya satu, sabar. Kadang doanya buanter tapi sabarnya nggak ada. Alhamdulillah, monggo iki nembe mawon disampaikan, sabar sudah di backup sama Allah nih. Kalian sudah 2 gelas nih. 2 gelas ini masih 1 nih Kiai, masih 1 sabar tok nih kula. Sudah 2 gelas ini. Mau dimulai dari mana nggak jelas ini saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, 1 sabar. Nomor 2 Allah Ta'ala dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah beserta orang yang selalu berbuat baik. Pertama sabar, nomor 2 selalu berbuat baik. Dikontrol oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, selalu bersama Allah. Orang berbuat baik. Kalau kemudian orang tersebut selalu disenggol oleh cobaan oleh Allah, terus berbuat baik, senantiasa, orang itu sebetulnya sedang bersama Allah. Ketiga, ini di ayat di surat insyaallah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala itu bersama orang takwa dan orang yang senantiasa berbuat baik. Diulangi lagi ayat ini sama Allah. Jadi 3 golongan, 1 sabar, 2 muhsin, selalu berbuat baik, nomor 3 takwa. Jadi saya sedikit urai satu persatu. Mudah-mudahan kalau kalian jangan boten ngantuk, karena yang ada kopinya saya ini.
Oke. Penyakitnya ngaji pagi-pagi ini ngantuk. Nah, ngaji siang ya ngantuk, ngaji sore ngantuk, ngaji malam ngantuk. Makanya santri Blok Agung itu jam 12 malam main bal-balan Ustaz. Saya panggil, kok nggak turun-turun, nggak ngantuk tak? Punti lembah. Di mana? Pas ngaos di gua. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada santri kok angel turu, gak kerasan, itu sudah duduk di majelis ngajinya selesai, itu jawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya alhamdulillah kalau yang ngaji ya jelas gak ngantuk orang yang bicara kan. Pertama sabar para hadirin. Sabar niku nopo ngempet. Mae sabar itu sebuah usaha terberat dalam hidup niku sabar. Ngempet. Di keluarga nih, di keluarga. Kadang masih rame itu sendirian kita. Istri mulai nggak harmonis. Karena istri mulai wong wedok niki lek pun nggak seneng nang bojone mempengaruhi anak, Pak. Gitu. Ojo deket-deket ambil bapakmu sudah karu-karuan. Ini pengaruhnya ibu ke anak biasanya. Ngapunten ibu-ibu niki tiang Blok Agung lek teng mriki nggih sami mawon. Iso-iso ketularan teko genteng. Jadi istri sudah nggak harmonis, anak sudah nggak cocok, mertua nggak seneng, masyarakat milu-milu musuh. Keluarga iki rame, masyarakat rame, tapi kita sendirian, gak enek wong cocok. Dalam kondisi apa kadang kita terjadi demikian? Justru sedang memperjuangkan sesuatu. Jenengan mau mendirikan musola, mendirikan masjid, mendirikan madrasah, kadang sendirian, gak enek wong setuju. Lah yang mau membackup siapa yang kayak begitu? Tapi jarang orang yang gigih memperjuangkan hal-hal yang positif, gagal itu jarang. Kenapa? Di belakangnya ada Allah. Di belakangnya ada Allah. Wah, jadi urusan sabar niku memang urusan hati, urusan paling berat. Makanya Allah Ta'ala ngendikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar itu justru penolong nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Umpama jenengan ngopeni NU nih, ngopeni NU, masya Allah, karena ini sama ngopeni NU. Harus dengan berbagai tekanan hati, di mana harus sabar. Memang harus sabar, harus sabar. Ketika kita gigih, metodologinya apa? Istiqomah metodenya. Terus istiqomah. Pak Yai, terus saya setiap ngaji di sini jenengan 1/4 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Kok sudah di sini? Jadi istiqomah sekali ini. Mudah-mudahan selalu bersama Allah jenengan nggih. Sedanten niki. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar ya Allah ini. Saya kadang mikir ya. Kekuatan seorang kiai ibaratnya. Abah Yai Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur ini. Kenapa kiai itu bukan profesor doktor dan dia nggak jelas dulu latihan sebagai pemimpin seminarnya berapa kali, terus kemudian dia mempunyai disuplai dana berapa miliar. Sekarang di Blok Agung itu santri hampir 10.000, Pak. Saya itu mikir Mbah Yai Syafaat itu sopo saja. Saya kembalikan kalau ke Al-Quran hanya satu modalnya, sabar. Itu saja para hadirin. Nggak sabar gimana menjadi kiai ini? Nyon sewu, saya mau sedikit saja bener. Gugai santri subuh nih Pak, lek di asrama kan gugai dari santri. Ben jamaah subuh dari kamar ke kamar satu. Ngapunten ya, mesti pengalaman yang jenengan sih. Ini mau turun sandalnya kiainya hilang. Gitu. Sandalnya, ini bolak-balik saya begini ini. Loh kok hilang sandalku ini? Hilang, saya tunggu ya, saya tunggu. Sudah dijeding semua, sukses keluarnya, tapi saya nggak iso turun. Saya sandalnya hilang. Setelah itu teko wetan tuh
Ini sandalku. Saya diam saja, pura-pura nggak tahu. Ternyata sandal itu ditaruh di depan saya sama santri. Bilang santri, matur nuwun yai sandale. Oh nyileh tarik gitu. Nyileh. Wah masya Allah. Batin saya gosok. Gosok lah. Tiba nyileh pamit itu bukti nih. Astagfirullahaladzim kok mentolon gitu. Cara pura-pura gak paham kan ya gosok ini sekaruan nih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ngoten niku hal yang kecil. Apalagi kiainya punya pohon mangga di halaman pondok atau sudah ini. Mulai raket, sejadah, sandal itu melayang di atas itu. Gak keumanan dia ini. Ini hanya contoh kecil, belum disendeni wali santri dan lain sebagainya. Modelnya sekarang wali santri kan beda Pak dengan wali santri dulu. Kalau wali santri dulu anaknya salah, itu wali santrinya lebih dulu datang ke dalam minta maaf ke kiainya atas nama wali dan atas nama anaknya, gitu. Kalau sekarang yang datang bukan wali santrinya toh, sak polisinya datang, gitu. Sak polisinya datang. Kiainya di bawah ke kantor polisi. Dados ngoten niku para hadirin yang dimuliakan Allah. Monggo mudah-mudahan kula kalian jenengan dipun dadosaken tiyang ingkang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran yang tidak terhitung niku ganjaran sabar. Sabar, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Allah Ta'ala nyeting hati dan perasaan para rasul dan nabi itu pertama kali yang disetting oleh Allah, disetel hatinya kesabaran. Jenenge ningali membaca beberapa sejarah, beberapa sejarah bahwa menjadi nabi dan menjadi rasul pertama kali bekalnya hanya sabar. Menjadi kiai, menjadi pimpinan lembaga nopo, organisasi nopo mawon, lek pingin melampah walaupun tertatih-tatih, bekalnya satu, sabar, Pak. Sabar. Menjadi pemimpin rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak, mimpin masyarakat, bekalnya satu, sabar. Baru muncul kebersamaannya Allah, innallaha ma'as shabirin, sabar. Kalau saya baca, saya ngambil satu riwayat sejarah, Allah Ta'ala itu ngasih ijazah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Imam Ibnu Abbas dalam kitab Riyadhus Shalihin ngendikan, amalan hasbunallah wa ni'mal wakil itu diijazahkan Allah kepada dua nabi. Pertama Nabi Ibrahim, nomor dua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil qolaha nabiyani. Baca kepada hasbunallah wa ni'mal wakil dua nabi, Ibrahim Khalilullah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim qolaha hina ulqiya finnar. Ketika Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud itu dilempar ke api, Ibrahim sendirian. Satu sosok yang mengawal agamanya Allah, tidak punya bapak, tidak punya ibu yang seiman, tidak punya kakak, tidak punya adik seiman, tidak punya backing yang seiman, tidak. Seorang diri hanya dibuat lempar-lemparan sama Raja Namrud. Tidak ngebayang kalau kayu bakarnya menggunung sampai Namrud itu minta petunjuk ke setan. Gimana cara memasukkan Ibrahim ke dalam api? Toh dari sekian ratus meter api itu sudah nggak mampu didekati oleh orang-orang. Akhirnya setan memberi petunjuk. Oh gampang Pak, kalau perbuatan negatif jahat seperti itu gampang sekali, banyak setan yang membantu. Akhirnya dilempar Ibrahim. Ketika Ibrahim dilempar, Allah Ta'ala ngasih ijazah ke Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Fakanat bardan wa salaman, maka api itu dingin sekali, wa salaman, dan nyaman tenang Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihi salam Khalilullah di dalam api itu sama dengan kita, bahkan lebih dari saudara kita, berada di ruang mewah hotel termahal. Coro saiki nopo ge istilahnya VIP. Wah, ini enek kopi, enek jahe ngeten Pak. Cara ngerokok kan gak butuh korek Ibrahim, cara ngerokok gitu. Tenang santai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi amalani Nabi Ibrahim niku pada waktu dilempar ke dalam api bukan kuni bardan wa salaman, itu kan dawai Allah niku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang, Ibrahim sabar, mau digitukan. Kenapa? Allah bersama Ibrahim. Kalau sudah bersama Allah selesai Pak. Wong yang panas itu menjadikan kita kobong itu bukan api, itu sunnatullah. Yang ngobong nih awake dewe, ngobongkan rumah, ngobongkan kulit, itu Allah sebetulnya yang punya kekuatan. Sunnatullah dilewatkan api. Jadi kobong itu sunnatullah lewat api. Kalau kenyang sunnatullah lewat nasi. Ngatan nih. Kalau luka sunnatullah lewat pisau. Ibaratnya ngoten. Niku sunnatullah, yang melukakan adalah Allah. Kalau Allah tidak melukakan, pisau, pedang, silet itu nggak bisa melukai. Makanya niki itikadnya ahli sunnah wal jamaah, tauhid Abu Hasan al-Asy'ari ngoten. Jadi api tidak punya kekuatan. Nah, kalau kekuatannya Allah tidak diberikan pada saat api menyentuh kulitnya Ibrahim, nggak terbakar. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Ibrahim pertama nih, dados hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Dibaca berapa kali saja. Jenengan dalam kondisi menghadapi persoalan baca niku hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau li jalbir rizki di kitab Al-Mujarrabah itu 450 kali sekali duduk itu rezeki sampean. Sehari semalam dibaca itu. Sekali duduk Pak, baca itu sekali duduk. Itu 5 menit selesai itu. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Maknanya ngeten, jenengan lek maus dibaca dengan hati, disuarakan dengan mulut. Disikni hati. Lek maca itu. Hasbunallah, engkang nyekapi kita, yang nyukupi saya adalah Allah, yang mencukupi saya adalah Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya dan yang dipasrai. Terus hatinya dalam waktu 450 kali kula kalian jenengan baca sekali duduk, konsentrasi baca dengan hati, suarakan dengan mulut, iki selesai tutup. Dibaca kapan saja. Jenengan ke Mbak, saya milih waktu itu jenengan. Umpam Mbak do Isa, nggih Mbak do Isa, terus. Umpam Mbak do Maghrib terus. Jangan terserah orang gitu. Saya bisanya waktu duha, waktu duha terus. Kan kesempatan orang itu kan beda-beda. Yang tergantung waktu itu kan hanya sholat fardu Pak. Sholat fardu dari Allah. Poso fardu bulan Ramadan terserah Allah nih. Dari urusan sunat tidak ada waktu yang ditentukan, terserah jenengan. Yang penting jenengan istiqomah. Nopo hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengamalkan itu kapan? Niki turunnya ayat ini bertepatan dengan sejarah ini. Ketika Nabi Muhammad mempersiapkan perang Badar Suro. Badar niku desa lain Pak, bukan desanya Nabi Muhammad. Tapi le Uhud itu desanya Nabi Muhammad di Madinah. Uhud ini di Madinah dekat. Ketika perang Uhud, Islam gagal kemenangannya, padahal di kandang sendiri. Nah, setelah Badar Suro disiapkan, orang Islam kuat sekali untuk membalas kekalahan pada perang Uhud. Datanglah orang munafik, alladzina qala lahumun nas
Innan nasa qad jama'u lakum, kata orang munafik, wahai sahabat, orang-orang kafir di sana itu kumpul sudah menunggu sampean. Fahsyauhum, jangan keluar sampean, takutlah kamu sekalian. Sekarang kalau dipaksa keluar, hancur sampean. Perang Uhud di kandang sendiri kita kalah, apalagi ini nanti kita berangkat ke tanah Badar, hancur kita. Karena tanah Badar adalah kandang mereka. Niki modelnya wong munafik, Pak. Lek enek koncone semangat mesti ngendon-ngendoni. Niki sampean, tapi jangan munafik awakmu. Jangan itu. Ceritane biyen. Ngeten. Biasanya banyak usul. Giliran ditandangi malah gendon-gendoni gitu loh. Wes, ini sejarah tak baca ini. Ketika sahabat sudah siap perang Badar Suro ini disebutkan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas, ini orang munafik itu, orang bilang kepada sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum, di sana sudah menunggu sampean, fahsyauhum, takutlah jangan sampai keluar, wa illa, kalau sampai keluar sampean, lam takunu minkum wah ahadun, tidak akan tersisa dari kamu sekalian satu orang pun, mati kamu semua ini. Jadi begitu itu ngendon-ngendoni. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fazadahum imana, semakin digitu, ini tengere wong berjuang ini, pejuang ini, tengere mujahid, semakin ada orang munafik semakin terpacu adrenalinnya. Nah ini bedanya. Jadi nanti zaman kalau mau berjuangnya ada dua orang, Pak. Ada munafikin, ada mujahidin di sini nanti. Munafik ngendon-ngendon, di sini tambah kuat. Sampean bilang saja, alhamdulillah ada sampean ngendon-ngendon ini. Saya malah tambah semangat ngendon. Gitu jadi. Fazadahum imana, maka tambah keimanan mereka. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah amalan senjata untuk memperkuat dodo. Saya kalau ada anak mau lomba itu datang ke rumah saya, Mbah, mau lomba kitab, mau senopo Mbah? Ya mau kitab nih, mau lomba kitab. Lomba kitab. Maksudnya kersane boten kersane PD, saya baca hasbunallah ni'mal wakil. Saya hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal. Itu dibaca. Ini amalannya sahabat ketika mentalnya diturunkan oleh orang munafik. Dados awake dhewe berjuang ini kadang sendirian, Bro. Tapi ketika sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah membackup kita, Makanya niki menjadi bahan amaliyah kalau kalian jenengan amaliyah dzikir sehari semalam nggih niku diwaos 450 kali. Kalau ulama-ulama dulu karuan niku bagian dari banyak sekali mengijazahkan niku untuk jalbir rezeki. Tapi sebetulnya lebih dari itu adalah kekuatan mental. Percaya diri ya itu. Dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun niki hasbunallah ni'mal wakil. Niki sing enak niki di usia-usia kita ini sekarang ini opo-opo melibatkan Allah. Kadang waktu nang kanca aku stres, Cak. Nyapa kok stres? Mbuh utang gua akeh. Kancane jawab, aku lebih stres timbang sampean. Nyapa padha ae. Saya nggak ada utang Gusti Allah tok lho. Saiki saya nggak ada utang Gusti Allah tok, Pak. Segalanya minta tolong ya bangga nggak gratis. saya gratis bangga Gusti Allah. Makanya libatkan Gusti Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita sabar terus bersama Allah. Lakonono amaliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki kula semangate masalah kalau dibaca alah amaliyah ini memang oleh Allah diijazahkan kepada kekasih-kekasihnya. Terus nih, kalau kalian lek mau niki pun sudah ijazah saya sinten, ijazah saya Gusti Allah mboten mawon kok.
Pun yang nomor 2 Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di masyarakatnya diusir, di masyarakat diusir. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai diusir di masyarakat niku, ya paling turunannya Nabi Yunus. Santai mawon kayak rencangi kata, penting sabar. Kadang diusir dari tempatnya hanya sama Allah dicarikan tempat yang lebih baik, ardun thayyibah bagi dia. Cuman kalau kalian jenengan kan kadang tidak sadar kalau sedang disetting oleh Allah. Oh, pewakil ya jenenge menungso kan gak langsung diusir dari masyarakatnya, diusir. Akhirnya mencari tempat. Nabi Yunus harus melewati samudra. Di atas kapal itu goyang. Dilalah niki Allah Ta'ala nyeting. Ada orang tua ngomong, ini ada satu penumpang yang sial di dalam. Setelah ditunjuk ternyata Nabi Yunus itu di masyarakat enggak disenangi, menjadi awak kapal harus dilempar ke laut. Ini sudah berapa? Apa ada kiai yang sampai sini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kiai ini paling sulit noto masyarakat itu gara-gara istrinya nggak kerasan gitu. Kan enek kiai ini siap jadi kiai, istrinya belum siap jadi bunya, itu ada Pak. Itu masalah terus ngeten. Masalah saya punya santri di Blok Agung itu, teman santri sudah pulang ke Riau. Alhamdulillah ya, saya sudah dibuatkan lokal asrama 3 kamar sama masyarakat. Saya bilang alhamdulillah, sampai mudah-mudahan iso manfaatkan ilmunya. Oke. Dapat 3 bulan nelpon lagi. Niki pripun ya? Pripun gimana? Istri saya itu nggak senang sama sekali ke santri. Lah ini jangan ditanyakan ke saya urusan itu. Terus kok bisa begitu istrinya sampean itu alumni mana? Senis ya, senis alumni gitu. Pondokan mana? Senis pondokan. Lah sampean lho golek bojo artis kok pengen jadi kiai. Sampean jadi promotor Kang, jangan kiai kalau istrinya artis. Ora seneng delok santri. Wong dadi kiai, dadi bunya itu harus siap sabar. Kadang nafkah sehari itu bagi-bagi antara keluarga dan santrinya. Itu kalau kiai pemula, masya Allah luar biasa. Kalau pemula itu soro-soro nih kan gitu. Lah sampai lek nggak sabar ya harus gulung tikar. Jadi dikirain gampang jadi. Kalau kemudian muncul menjadi pondok pesantren besar, menjadi lembaga besar, memulainya angel, Hanya hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Yunus diusir dari masyarakat. Begitu numpak kapal, di dalam kapal Nabi Yunus dimasalahkan. Airnya dilempar ke dalam samudra, diuntal oleh ikan, dimakan oleh ikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran ngendikan, fanadahu fil dhulumat. Nabi Yunus doa kepada Allah fil dhulumat, di dalam lapisan gelap, di dalam kegelapan. Sudah gelap di dalam samudra, gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam usiran masyarakat. Wis tempuk-tempuk nih. Masyarakat nggak seneng, mertua nggak seneng, istri mulai goyah, anak wis nggak cocok, duit nggak duit. Ini Nabi Yunus Pak. Tumpuk Pak, tumpuk. Ini yang kemudian innallaha ma'as-sabirin. Akhirnya sama jangan terus kesabaran terbatas, jangan Pak, jangan bahasa itu. Fanadahu fi dzulumati. Ini amalannya dari Allah. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini amalannya Nabi Yunus. Manusia sosok yang paling dihindari oleh masyarakat, kemudian menjadi nabi, menjadi rasul. Inilah ijazah Allah yang diberikan kepada beliau.
fanadahu fi dzulumat. Ini istilahnya istighfarnya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus doa di dalam perut ikan, di dalam kegelapan samudra, di dalam saat dirinya diusir oleh masyarakat. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Kemarin Isya atau kemarin Maghrib dibaca 11 kali, atau ping selikur, atau ping 100. Masya Allah dibaca terus. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam hadis Gusti Rasulullah SAW ini mengijazahkan. Jadi kadang ijazah di Al-Quran itu diijazahkan oleh Rasulullah. Ijazah Allah dari Al-Quran diijazahkan oleh Rasul. Kalau Rasulullah mengijazahkan ini, Ismul Aqdam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi aqta da'watu Yunus bin Munah. Ismul Aqdam, sebuah wiritan yang mulia. Kalau sampean baca Ismul Aqdam ini, sampean doa apa saja diijabahi oleh Allah, minta apa saja diberi oleh Allah, yaitu dakwatu Yunus bin Munah, dungone Nabi Yunus bin Munah. Ada yang matan mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niku dibaca. Jadi kalau kalian jenengan dalam kondisi tertentu harus mutlak melibatkan Allah. Nah makanya kalau kalian jenengan sudah melibatkan Allah, kanti sabar, istiqomah, nanti apapun yang terjadi sama teruskan. Insya Allah Allah membackingi kalau kalian jenengan. Insya Allah. Diki pun janji Allah. Innallaha ma'as shabirin. Yang nomor 2, innallah wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Muhsin niku tidak sekedar hasan. Muhsin itu berbuat baik. Berbuat baik. Kesempatan berbuat baik kalau kalian jangan kuwata. Yang ada pada diri kita niki satu, tenaga. Niki yang ada pada diri. Ini rezeki dari Allah, tenaga. Selain tenaga, harta. Selain tenaga ini harta. Selain tenaga, selain harta, ilmu. Selain tenaga, harta, ilmu. Ada etika. Etika ini ke akhlak pribadi. Kalau yang punyanya tenaga saja, ya diinfakkan tenaganya. Kepada siapa? Kepada keluarga dulu, kemudian untuk orang lain. Harta sama, kepada keluarga dulu, kemudian orang lain. Ilmu sama, kepada keluarga dulu, kemudian orang lain. Ini yang banyak salah kalau kalian jenengan. Yang banyak salah. Etika sama, makanya yang dipesankan oleh Allah, hati-hati dengan keluarga sampean. Hati-hati dengan keluarga. Jagalah kamu sendiri dan keluarganya kamu. Pun dalam hadis lain, ini masalah harta ya, masalah harta. Ada dinarun, ada hadis lain dirhamun. Dirhamun amfaktahu fi sabilillah wa dirhamun amfaktahu ala raqabatika wa dirhamun tasaddaqta bihi alal masakin wa dirhamun amfaktahu ala ahlika aqdamuha ajran alladhi amfaktaha ala ahlika. Sampean punya uang disodakohkan, infakan untuk masjid, bagus Pak, masjid bikin menjadi jariah. Sampean punya uang diinfakkan untuk rokobah itu memerdekakan budak nih, hamba saya dulu, sekarang nggak ada. Dan dirham punya uang diberikan ke orang miskin, fakir miskin, anak yatim. Dan punya uang diinfakkan kepada istri dan anaknya. Pun Rasulullah ngendikan alladzi aqdamuha ajran alladzi anfaqta ala ahli.
Yang paling besar pahalanya yang diberikan ke istri. Yang paling besar pahalanya yang diberikan ke anak. Teori syariat sebetulnya, kalau kalian jenengan mulai berbuat baik untuk orang lain itu setelah selesai di rumah tangga. Di rumah tangga. Kuatkan rumah tangga. Sisi ekonominya, keilmuannya, etikanya, tenaganya. Kuatkan dulu keluarga itu. Kadang kuatkan ibaratnya bangun masjid sampai satu masjid sendirian, donatur mutlak 100% gitu. Sementara istrinya kering kurus, nggak tahu nyekel duit, wis ora tahu maca, nggak salin kelambil, sudah. Niki sesuatu yang memang perlu ada perbaikan konsep nih, Pak. Konsep. Saya punya tetangga di Bangkalan sih. Di Bangkalan banyak ke Malaysia, orang Saudi, Malaysia gitu. Memang pekerjaannya harus lintas negara. Kalau orang Madura itu kerja itu lintas negara. Jadi itu baru. Kalau di luar negeri telaten orang Madura. Ke Malaysia nandangi masjid di kampungnya di Madura sampai 90% dana dari dia. 5 tahun di Malaysia itu ngirim ke masjid kok. Istrinya lupa ngirim masjid terus sampai selesai, mulai dari pembangunan awal sampai ke menaranya masjid selesai, sukses dia buat masjid. Tapi istri dan anaknya kering sekali. Akhirnya sukses, disuruh pulang peresmian masjid. Pulang kan mesti jujur nih ngomai. Sama istri dikunci nilai pintu, pintunya dikunci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapa mas? Ustaz kok iya, gitu. Wis nggak usah tidur di sini, sama tidur pengimaman masjid aja. Jadi diusir ya mas. Jadi ini kan memang langkah salah sebetulnya, langkah salah. Sebetulnya dahulukan dulu. Alladzi a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar uangnya kulo kalian jenengan itu keluar untuk keluarga, pahalanya paling besar untuk keluarga. Tapi nanti ibu-ibu harus fair gitu. Suaminya mau nyumbang masjid, mas mau kemana? Nyumbang masjid, kata istrinya. Alladzi a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu. Korban pengajiannya sama Pak Asikin. jadi astagfirullahaladzim. Makanya yang paling sulit ibadah itu untuk kebersamaan itu sedekah Pak panjenengan, sedekah. Lek suami pateng tahajud itu istri seneng. Suami pateng ngatamni Quran, istri seneng sekali. Suami pateng poso Senin Kamis, istri seneng. Lek suami pateng sedekah, wah angel, akeh musuhe Pak. Akeh musuh. Ibadah paling berat. Makanya sedekah itu nggak usah hamba Allah nggak usah, langsung ditulis ibaratnya Haji Romli 5 juta, langsung ditulis. Nggak apa-apa sedekah itu bisri wal alaniyah tetap bagus Pak kalau sedekah Pak. Langsung. Tapi kalau bisri ini loh, hamba Allah kadang 2.000 ripis Pak. 2.000 ripis ini mau di mana itu? Mau ngandeli bahasa ikhlas. Tidak, tetap lebih baik yang 5 juta itu terus Haji Romli gitu. Nggak usah dari hamba Allah 2 juta, nggak usah dari hamba Allah, nggak usah. Langsung ditulis haji siapa 5 juta, tapi kan begitu. Kan cakep. Oh. Makanya nanti harus fair, karena dalam seharian itu apa yang keluar dari suami, ya, apa yang keluar dari suami, uang yang keluar dari suami, kemudian istri makan, anak makan, itu suami terus mengalir pahala ke suami. Kalau kalian jenengan atas nama suami, tapi suaminya harus tanggung jawab ekonomi tenan loh. Kadang beli rokok ada utang nang bojone loh. Gitu. Ini kewali ini agak ada syariatnya yang itu. Yang saya kadangnya mau nerangkan gitu, ternyata faktanya kebalik ternyata. Saya begawe itu saya wedok ternyata.
Pun ngeten, faktanya nih, apa syariat ngeten. Yang tanggung jawab ekonomi itu kan suami. Yang tanggung jawab ekonomi harus suami. Karena tanggung jawab ekonomi suami, setiap yang diterima oleh istri, yang diterima oleh anak, itu pahala terus, tanpa disadari oleh suami. Sampai Rasulullah itu bersumpah, Mas Arif, hatta madhola fi fimroatika, sampai yang masuk puluhan nasi yang masuk ke dalam mulut istrinya sampean itu, setiap masuk suami itu dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Mas saapi-api wong lanang duwe bojo akeh mangane. Lah setiap pagi-pagi pecel rong piring umpama ya. Lah setiap masuk itu pahala loh. Loh ini ada hadisnya sampai sumpah Rasulullah. Ada hadis. Lah itu tengere suami masuk swarga duwe bojo lemo gitu. Ngapunten Bu gitu. Ngapunten niki guyonan kali bapak-bapak. Saya lek enggak ada hadisnya ya enggak guyonan ngene. Terus ngoten niki. Saestu. Jadi tanpa disadari, tapi satu caranya, yang memegang ekonomi itu harus suami. Yang memegang ekonomi harus suami. Lah, istri ini membantu. Istri itu membantu. Kayak apa pahalanya, besarnya pahala seorang wanita ikhlas dengan kekurangan suami, bahkan membantu pada kekurangan suami. Sahabat namanya Ibnu Mas'ud, ahli Al-Quran, bahkan Rasulullah senang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh bibir mulianya Ibnu Mas'ud. Sayangnya Ibnu Mas'ud ini melarat sampai nyun sewu ketika disuruh sama Rasulullah untuk naik pohon ara, memetik tangkai ara, kakinya itu jubahnya diterpa angin. Sahabat temannya ketawa semua. Kenapa Anda ketawa, kata Rasulullah? Itu loh betisnya Ibnu Mas'ud kok kecil sekali. Niku melarat Rasulullah. Rasulullah agak wodo. Betisnya satu betis Ibnu Mas'ud kalau ditimbang lebih mulia ketimbang gunung Uhud gitu. Niku melarat Ibnu Mas'ud sampai kurus betisnya. Terus jenengan kok betisnya semakin kurus. Ini tengernya nggak pakai duit itu. Jadi akhirnya Rasulullah ngertos le Ibnu Mas'ud niku memang nggak punya uang. Dilala kenapa? Istrinya laporan, Rasul, kula niki ngeten Rasulullah, keadaan keluarga kula niki. Kebutuhan saya ibaratnya sehari itu 50.000 Rasul. Tapi suami saya itu ngasih uang cuma 15.000. Waduh gak Pak? Tapi saya berbohong kepada suami saya. Saya bilang cukup Mas, ini cukup. Gimana bohongnya saya? Kata istri Ibnu Mas'ud. Angel iki nang genteng angel iki Pak. Angel. Bohongnya saya. Dek, ini 15.000 cukup apa enggak Dek buat belanja sehari? Alhamdulillah Mas, cukup ini. Padahal nambeli terus nih. Nambeli terus itu istrinya. Istrinya kaya dilala Pak. Istrinya kaya. Rasulullah ngendikan saape-ape sedekah nang keluarga. Seperti istri nolong kekurangannya suami. Jadi istri solihahnya seorang Ibnu Mas'ud itu karena apa? Solihahnya istrinya Ibnu Mas'ud itu karena apa? Beliau itu selalu berbohong kepada suami karena suaminya kekurangannya ditutupi terus. Ditutupi dengan berbohong loh ini. Ditutupi dengan berbohong. Nah, insyaallah ibu-ibu niki ini sengaja saya buka biar besok-besok berbohong kepada suami itu suatu saat penting Bu. Dalam kondisi berbohong ketika suaminya kurang belanja, istrinya bilang cukup, itu berbohongnya yang diperbolehkan. Nah niku, jadi jangan dibaca. Boleh kata Pak Ayai Asikin berbohong kepada suami, tiba-tiba delik nih isi dompet, lain lagi itu. Jadi berbohong seperti itu yang diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dimuliakan. Tekondi ngaji iki kamu. Tekondi ngaji. Pon. Muhsin ini kembali. Iki lali suwi-suwi iki. Ayat Quran ini lali. Jadi ketika kita punya harta, berbuat baik. Dahulukan keluarga, hadirin. Ketika kita punya ilmu, berbuat baik, dahulukan keluarga. Kalau kalian jenengan dengan ilmu itu jangan semuanya diserahkan kepada ustadz, Pak. Jangan semuanya diserahkan kepada guru.
Jangan semuanya disalahkan. Setidaknya bapak atau ibu ini adalah guru dari mereka. Biar mempunyai jariah ilmu kula kalian jenengan. Ketika anak panjenengan makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak yang di dalam kubur dapat pahala. Ketika mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bapak yang di dalam, ibu di dalam kubur dapat pahala. Begitu seterusnya. Maka nyon sewu, guru itu hanya adalah aktivitas di mana mereka ngasih masukan ilmu. Tapi orang tua segala-galanya. Walaupun sedikit masukan cara wudhu, cara takbiratul ihram, orang tua harus terlibat dalam keilmuannya anak. Jadi harta, ilmu, tenaga, apalagi etikana kalau salaman ke orang tua begini, itu terus semuanya. Dan besok oleh anaknya diajarkan kepada orang lain. Itu ilmu dari orang tua. Makanya orang tua double menjadi orang tua, menjadi guru murabbi namanya. Guru yang mentarbiyah. Doanya pasti mandi untuk anaknya. Anaknya 40 malam tahajudnya anak belum tentu lebih mandi dari doanya bapak atau ibu. Ngadeg ngetan, tidak pakai songkok, tidak pakai rukuh. Ya Allah, anakku jadikan anak yang soleh. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum melihat kebahagiaan anak-anak saya. Enggak usah tahajud malam hari Pak. Kalau keluar dari bibir mulianya bapak dan ibu, langsung tembus langit 7. Yakin itu kalau orang tua. Makanya kalau kalian jangan semuanya diserahkan ke orang lain. Belanja dari kita, ilmu dari kita. Selebihnya itu hanya membantu. Pun yang terakhir, mudah-mudahan kalau kalian menjadi orang yang takwa Allah. Karena takwa kepada Allah selalu bersama Allah. Jadi sabar bersama Allah, muhsin bersama Allah, kalau kalian takwa bersama Allah. Sekali lagi mudah-mudahan majelis niki istiqomah istiqomah selalu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya warga Nahdien di Genteng niki. Saking kula ngeten niku mawon, mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan barokah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua diri dengan hormati mengatakan bahwa Nabi itu aturakan dalam pun Kiai Haji mudah-mudahan sangat bermanfaat dan dikeluarkan dari kami selama dalam mengalami kehidupan rumah tangga sehari-hari sampai alhamdulillah dalam persaudaraan. Bapak dua diri dengan hormati berikut doa keluarga Kiai langsung dan dalam sholat dari saling pulau beberapa wonten kirang langkah mumpun ambil pulau mandu acara itu berterangkum lewat kesempatan itu pulau dua langkung bersama dua bangsami Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa hadina wa fina al-haqqi wa la tariqil mustaqim. Allahumma ya rabbana sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afana wa al muslimin wa qina syarra masya'ib dunya wa din. Allahumma sahhil 'alaina kulla 'asir. Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, iftah lana abwabal ilmi, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana tammim lana bil khair innaka wali kulli khair wa mu'ti kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair innaka ala kulli qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iya karena betul ya Rasulullah di Rasulullah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.